Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Sholat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian minggu yang lalu, fa innahum ittafaqu ala anna akhirahu ghaibubatus syams, tentang masalah buka puasa. Para ulama sepakat bahwasanya akhir daripada buka puasa waktunya adalah ketika ghaibubatus syams, ketika matahari terbenam. Terjadi kesepakatan para ulama bahwasanya ketika berbuka itu ketika ghaibubatus syams, ketika matahari terbenam. Enggak ada perbedaan di sana. Tidak ada khilaf di sana, tidak ada khilaf. Kenapa sebabnya? Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, summa atimmus siyama ilal lail. Tidak ada khilaf ketika berbuka itu, ya sudah, ketika azan maghrib. Azan maghrib itu adalah waktunya ketika ghaibubatus syams, ketika matahari terbenam. Wakhtalafu fi awwalihi. Para ulama berbeda hanya di awalnya, di awal berbuka, di awal berpuasa ketika fajar itu. Faqala al-jumhur, jumhur ulama mengatakan, jumhur itu termasuk 4 imam, termasuk Imam Syafi'i, termasuk mazhabnya Imam Malik, termasuk mazhabnya Imam Abu Hanifah, termasuk mazhabnya Imam Ahmad. Semuanya itu semua hampir terjadi kesepakatan bahwasanya awalnya waktu puasa adalah tulu'ul fajris sani al-mustatir al-abyad, munculnya fajar yang kedua, munculnya fajar yang kedua, ditandai dengan al-mustatirul abyad, ditandai dengan di sebelah timur itu ada garis putihnya. Itu menurut pendapat jumhur, termasuk kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, semua imam 4 itu semuanya sepakat. Ketika azan subuh itu sudah mulai tidak boleh makan lagi. Li subuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu. Kemudian ada juga dalil Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Bahwasanya awal puasa itu adalah ketika garis putih muncul di arah timur, maka tandanya kita tidak boleh makan lagi, ditandai dengan azan subuh. Wasajjat firqatun, ini ada sebagian kecil, Kenapa disebut? Ya sebenarnya nggak perlu disebut, tapi ini karena ada riwayat sahabat Nabi dari Huzaifah dan Ibnu Mas'ud. Tapi ini tidak terpakai sebenarnya. Tapi ini karena kita belajar muqaranah, perbandingan mazhab, ya kita sebut, tidak masalah. Bahwasanya menurut sahabat Ibnu Mas'ud dan Huzaifah, awal daripada imsak itu, awal daripada menahan, nggak boleh makan dan minum, itu adalah munculnya al-fajrul ahmar, munculnya fajar yang merah, khaytul ahmar. Khaytul ahmar itu adalah garis merah di sebelah timur. Alladzi yakunu ba'dal abyad, terjadinya fajar ahmar itu adalah ketika selesai setelah khaytul abyad, setelah garis putih. Berarti setelah subuh sekitar 15 menitan. Setelah subuh sekitar 15 menitan. Jadi tadi menurut jumhur hampir mendekati kesepakatan ulama
termasuk imam mazhab tadi, Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan lain sebagainya, semua sepakat bahwasanya awal puasa itu adalah tulu'ul fajris sani al-mustatir al-abyad, munculnya fajar yang kedua, yaitu ditandai dengan khaitul abyad di sebelah timur, garis putih di sebelah timur. Kalau kita lihat di pantai itu sana kelihatan itu. Nah, itu ditandai dengan khaitul abyad. Sedangkan sazat itu istilahnya minoritas, sangat-sangat minoritas dan tidak perlu diinikan. Ini karena kita ngaji perbandingan mazhab, maka kita sebut saja begitu. Yaitu sahabat Ibnu Mas'ud dan Huzaifah, dia mengatakan bahwasanya fajar yang ahmar tandanya tidak boleh makan lagi. Fajar ahmar itu adalah setelah fajar yang al-abyad. Kalau kita melihat ke arah timur itu nanti sekitar jam 5:10 atau 5:15 itu kelihatan itu fajar ahmarnya, warna merah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Huzaifah. Nah, ini karena beliau sendiri yang berkata. Huzaifah riwayat Ibnu Majah. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Bisa dibuka di Ibnu Majah. Tasahhartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam walau asya an aqul huwa an-naharu illa anna syamsa lam tattali'. Saya sahur ya. Saya makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya mengatakan bahwasanya itu sudah kelihatan siang. Sudah kelihatan terang. Illa anna syamsa lam tattali', tapi matahari belum terbit. Nah, itu dalil yang pertama dari Huzaifah. Kemudian dalil Ibnu Mas'ud riwayat Abu Daud. Dikatakan qala kulu washrabu wa la yahdiyannakum sati al-musa'ad fakulu washrabu hatta ya'taridu lakumul ahmar. Ini ada bacaan ahmarnya, bukan abyad. Bahwasanya makan sampai dengan garis merah. Itu yang dijadikan oleh sebagian kecil. Ada pengikutnya juga, tapi sekarang sudah tidak ada mungkin ya, sudah tidak ada. Rata-rata sekarang sudah azan subuh sudah selesai, sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Menurut pendapat jumhur, bahkan sampai menjadi kesepakatan para ulama. Kemudian ada istilah disebut kalau di Indonesia namanya imsak. Sebenarnya imsak itu apa sih imsak? Imsak itu artinya dari kata dalam bahasa Arab amsaka yumsiku imsak, menahan diri. Menahan diri. Di kalangan Indonesia, di Indonesia itu biasanya ada imsak 10 menit menjelang subuh begitu. Sebenarnya imsak ini ketika kita lihat di kronologis daripada riwayatnya, memang ada riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik, tapi bukan imsaknya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sahur, selesai sahur beliau sholat, kemudian baca Quran 50 ayat, kemudian azan dan baru sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Ini yang dijadikan ulama namanya imsak begitu. Jadi kronologisnya adalah berawal dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sahur, kemudian selesai sahur, kemudian qoma ila sholat, ia sholat, kemudian ia baca Quran kira-kira khamsina ayat, 50 ayat, kemudian azan, kemudian sholat. Berarti kan azan subuh, sebelum azan subuh Nabi Muhammad tidak makan, tapi beliau membaca Quran kira-kira 50 ayat, kemudian dia sholat 2 rakaat begitu. Nah, itu yang dijadikan dalil 10 menit sebelum subuh. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana kalau habis imsak makan begitu, nah itu kalau tadi kita lihat jumhur tadi ya tidak mengapa. Imsak itu kan hanya ihtiyaton dalam mazhab Malik, artinya hati-hati ya, untuk hati-hati. Dan sesuai dengan tadi Rasulullah SAW juga ketika sahur, kemudian beliau sholat, kemudian baca Quran 50 ayat, kemudian azan baru sholat gitu. Enggak langsung makan, Allahu Akbar, enggak begitu. Beliau habis makan sahur, kemudian selesai makan sahur, kemudian ada jeda buat sholat, kemudian baca Quran sekitar 50 ayat, baru azan, kemudian baru sholat subuh. Ini yang menjadikan kronologis, yang menjadikan imsak itu adanya seperti itu. Bukan berarti ketika udah imsak kita nggak bisa makan, bukan. Karena tadi dijelaskan bahwasanya batasan ketika nggak bisa makan menurut jumhur atau hampir kesepakatan para ulama ketika fajar
fajar yang kedua atau ketika khaitul abyad atau azan subuh bahasanya, azan subuh. Ketika ada yang mengatakan imsak, jangan makan dulu, itu artinya ihtiyaton. Pertama adalah kehati-hatian, yang kedua ya tadi ada dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah makan sahur, kemudian ia sholat, kemudian ia baca Quran sekitar 50 ayat, kemudian azan, baru kemudian sholat subuh. Jadi ada dalilnya juga, ada dalilnya juga. Kemudian yang selanjutnya adalah yang membatalkan puasa. Wa ajma'u, ulama sepakat, terjadi kesepakatan ala annahu yajibu 'ala shaim al-imsak zamanus shaum 'anil mat'umi wal masyrub wal jima'. Para ulama sepakat bahwasanya yang membatalkan puasa adalah makan, minum, kemudian berjima di siang hari. Itu sepakat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, "Fal ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Nah, itu terjadi kesepakatan gara-gara ayat ini di Al-Baqarah menyebutkan jima, kemudian makan dan minum di siang hari membatalkan puasa. Kemudian tiga ini disepakati dan ada beberapa yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama adalah ammal maskutu anha. Bagaimana ketika fima yaridul jauf mimma laisa bimaghazzin. Makan atau makanan, asup makanan tapi enggak melalui mulut. Mengenyangkan tapi enggak melalui mulut, enggak melalui normal, misalnya disuntik misalnya. Atau apa begitu, masuk air tapi disuntik begitu. Jadi min ghairi manfazit ta'ami wasyarabi, bukan arah normal makan dari arah mulut begini. Kalau dari arah mulut begini itu terjadi kesepakatan para ulama ketika makan atau memasukkan makan atau minum di arah mulut begini. Itu terjadi kesepakatan bahwasanya batal ketika di siang hari. Yang menjadi perbedaan adalah ketika langsung artinya tidak melalui apa? Tidak melalui arah atas ini, tidak melalui mulut yang normal tadi. Wattafaqat ulama sepakat bahwasanya ketika tidak melalui mulut tetapi barang tersebut atau sesuatu tersebut itu tujuannya mengenyangkan, bukan tujuan lain, tapi tujuannya mengenyangkan. Misalnya ada suntik mengenyangkan begitu. Mau ditaruh di perut langsung, mau ditaruh di mana langsung, mau ditaruh di mana begitu langsung begitu. Itu terjadi kesepakatan ulama, kecuali ada beberapa pendapat ya minoritas banget berkata bahwasanya itu batal juga walaupun tidak melalui mulut. Misalnya ada suntikan mengenyangkan, misalnya taruh di sini gitu. Atau taruh di perut langsung gitu. Nah, itu menurut kesepakatan ulama, hampir kesepakatan ulama itu dia adalah batal. Kalau tujuannya bukan dalam hal lain, misalnya dalam hal sakit atau tujuan-tujuan lain begitu. Tapi tujuannya hanya untuk menyegarkan, malah untuk menyegarkan atau untuk ya menyehatkan tubuh atau untuk mengenyangkan. Nah, maka sampai begitu itu hampir sepakat para ulama itu tidak boleh. Kenapa sebabnya? Karena ilat hukumnya. Apa itu ilat hukumnya? Bahwasanya namanya puasa yang menahan diri dari makan dan minum. Bukan hanya masuk dari mulut, tetapi mau dari manapun kalau dia kenyang, kalau dia menyegarkan, ya batal begitu. Karena ilat hukumnya adalah itu. Tetapi ada sebagian ulama di sini waqala ba'duhum sad itu mengatakan bahwasanya tidak batal, tapi ini sad. Sekali lagi karena kita ngajinya perbandingan mazhab, ada juga yang berpendapat seperti itu. Alasannya apa? Alasannya yang membatalkan hanya lewat mulut. Kalau lewat sini, lewat manapun tidak membatalkan. Tapi itu sekali lagi saz. Pendapat yang saz itu artinya pendapat yang nggak perlu diambil bahasanya. Ada pendapatnya tapi tidak perlu dianggap. Ya karena kita ngaji perbandingan mazhab. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah hijamah, bekam di bulan puasa di siang hari. Hijamah di siang hari, bekam. Bagaimana, apakah batal atau tidak? Ammal hijamatu fa inna fiha salah satu mazahib.
Adapun bekam apakah batal atau tidak, ada tiga pendapat di sini. Ada pendapat. Yang pertama adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i dan Imam Ishaq bin Rahawayh. Ini seorang tabi'in ya. Innaha tuftir wa annal imsaka anha wajibun. Bahwasanya ketika bekam di siang hari itu membatalkan. Yang wajib adalah menahan diri dari bekam tersebut. Membatalkan. Itu pendapatnya Imam Ahmad, pendapat Imam Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawayh. Kemudian yang kedua adalah tidak membatalkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Innaha la muftirah. Innaha ghairu makruhah wala muftirah. Dia tidak membatalkan sama sekali. Wabihi qala Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah, tidak membatalkan di siang hari. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik makruhah, hanya makruh saja. Kenapa sebabnya terjadi perbedaan menjadi tiga gitu? Karena ada dua dalil. Dalil yang pertama adalah dalil riwayat Rafi bin Khudij. Thariq Rafi bin Khudij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftarul hajimu wal mahjumu. Ini dalilnya dari Sauban, Thariq Sauban wa min Thariq Rafi' bin Khadij. Rasulullah SAW bersabda, aftarul hajimu, orang yang membekam dan orang yang dibekam, aftoro, itu batal puasanya. Nah, di sini di footnote-nya hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Kemudian yang kedua adalah hadis Ikrimah dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Iya, Rasulullah SAW pernah berbekam sedangkan ia dalam keadaan puasa. Nah, sehingga ini adalah yang ditarjih atau yang kuat, pendapat yang paling kuat. Kenapa sebabnya? Ya dari segi ilmu hadis pun ya, kalau yang hadis Ibnu Abbas ini riwayat Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Bahwasanya Rasulullah SAW itu berhijam ya, berbekam ketika ia puasa begitu. Hadis riwayat Bukhari. Yang di atas tadi hadis Sauban Rafi bin Khadij itu hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Ada yang mengalahkan, bahasanya mentarjih hadis riwayat Bukhari sehingga tidak batal kalau misalnya di siang hari berbekam. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya seperti Imam Ahmad ini, Imam Ahmad itu dia mengambil pendapat yang batal. Karena dia hadis yang Thariq Rafi bin Khalid ini disahihkan oleh Imam Ahmad, sehingga batal ketika di siang hari. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i dia mengumpulkan dua hadis, namanya disebut dengan al-jam'u. Ketika ada dua hadis seolah-olah saling bertentangan, maka makruh saja ketika di siang hari. Boleh dia berbekam, tapi diutamakan ditinggalkan. Kenapa? Karena ada hadis yang melarangnya, ada juga hadis yang membolehkannya, sehingga ini maknanya supaya tidak terjadi pertentangan, ya makruh saja begitu. Itu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian yang selanjutnya adalah al-qai'u, muntah. Muntah. Fa inna jumhurul fuqaha ala anna man zara'u al-qai'u falaysa bimuftirin. Bahwasanya menurut jumhur ulama bahwasanya ada istaqo'a, ada zara'ahul qai'. Kalau istaqo'a adalah dia sengaja muntahin begitu, masukin jari ke dalam mulut, maka jumhur ulama mengatakan dia batal kalau sengaja. Tapi kalau tidak disengaja, artinya muntah saja di siang hari, maka menurut jumhur ulama tidak batal. Tidak batal. Kenapa sebabnya? Karena ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abi Darda. Hadis Abi Darda di sini riwayat Tirmidzi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya muntah itu adalah batal. Bahwasanya Rasulullah SAW muntah kemudian ia berbuka, tidak puasa lagi, tidak lanjut puasa begitu. Kemudian kalau di hadis riwayat lain, riwayat Abu Daud, bahwasanya man zara'ahul qai'u wa huwa shaimun
falaisa alaihi qadha. Kalau seandainya ia muntah, dia tidak disengaja, wa huwa shaimun, dia berpuasa, maka tidak mengapa baginya, terusin aja. Wa in istaqa'a, kalau dia sengaja muntah, fa alaihil qadha, maka dia batal puasanya. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh jumhur, bahwasanya hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, Abu Hurairah, kalau dia muntahnya disengaja, maka dia batal. Tapi kalau tidak disengaja, dia tidak batal. Memang ada sebagian yang batal juga dua-duanya, ya karena tadi hadis Abu Darda tadi. Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Bahwasanya Rasulullah pernah dia bermuntah kemudian ia langsung buka. Nah, kemudian tapi karena ada hadis lain, sehingga namanya kalau dalam ilmu hadis disebut dengan khos, ya. Khos atau mutlak muqayyad. Mutlak muqayyad. Ini yang dijadikan dalil jumhur, bahwasanya yang dimaksud Rasulullah itu muntah kemudian buka itu bukan seperti muntah biasa. Tapi kalau misalnya muntahnya disengaja, baru dia batal puasanya. Puasanya di siang harinya. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke masalah niat. Apakah harus malam hari atau boleh nggak niat di siang hari? Ada diskusi, tafadhol. Baik, lanjutkan ya. Tentang masalah niat. Niat ketika berpuasa. Niat puasa. Waktunya niat. Pertama, niat itu memang wajib. Niat itu wajib. Kenapa sebabnya? Karena seluruh amal memang harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu amal perbuatan, ibadah apapun harus ada niatnya. Karena untuk membedakan mana sholat, mana puasa yang wajib, mana puasa sunnah. Kalau kita nggak niat, ya bagaimana nanti ini puasa wajib atau puasa sunnah? Sehingga kita harus niat. Saya niat misalnya puasa wajib karena Allah Ta'ala atau sebulan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas itunya. Bahasan yang pertama adalah waktunya. Jadi tadi sepakat para ulama, niat itu harus ada niat. Kalau nggak ada niat, ya nggak bisa. Nggak mungkin dia nggak ada niat, pasti harus ada niatnya. Sama ketika sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh kan sama-sama 2 rakaat. Apa yang membedakannya? Niat. Yang satu niatnya sholat sunnah, yang satu niatnya sholat fardu. Itu saja yang membedakan. Sama-sama 2 rakaat. Gitu. Ini juga sama, puasa juga harus niat. Apa yang membedakannya? Supaya beda antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Sekarang waktunya niat. Waktunya niat. Bagaimana waktunya niat? Fa inna malikan, menurut mazhab Imam Malik, annahu la yajzi'us shaum illa biniyatin qoblal fajri. Wa dzalika fi jami'i anwa'is shaum. Menurut mazhab Malik bahwasanya tidak sah, tidak boleh niat illa biniyatin qoblal fajri. Sebelum dia harus niatnya sebelum fajar. Berarti sebelum subuh. Dia harus niat sebelum subuh, itu menurut Imam Malik. Wa dzalika fi jami'i anwa'is shaum. Itu semua di puasa apapun. Mau puasa sunnah, mau puasa wajib, pokoknya niat itu harus sebelum subuh. Harus sebelum fajar. Itu kata Imam Malik. Nanti kita lihat dalilnya. Wa qala Syafi'i, sedangkan mazhabnya Imam Syafi'i, tajzi'un niyyah ba'dal fajri fin nafilah. Wala tajzi'u fil furud. Kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau puasa sunnah itu boleh setelah fajar, setelah subuh, itu boleh. Tapi kalau misalnya puasa wajib kayak Ramadan, itu harus sebelum subuh. Berarti Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat kalau bulan Ramadan dia harus sebelum subuh. Berarti sebelum subuh harus niat dulu begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i kalau puasa sunnah itu boleh setelah subuh. Misalnya nih, ketika jam 6 nih, saya belum sempat sarapan ini, puasa aja dah, puasa Daud begitu. Kalau menurut Imam Syafi'i boleh. Misalnya jam 6 nggak ada makanan, nggak ada apa, tanggung nih saya pengen puasa aja, puasa sunnah. Itu kalau menurut Imam Syafi'i boleh. Sah kalau puasa sunnah. Tapi kalau Imam Malik mazhabnya tidak. Pokoknya mau puasa sunnah, mau puasa wajib harus sebelum subuh. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad, sedangkan
Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tajzi'un niyatu ba'dal fajri fis siyami. Boleh niat ya setelah fajar, mau dia sholat, mau dia apa? Mau dia sunnah puasanya, mau dia wajib. Jadi misalnya apa? Misalnya kesiangan gitu. Kesiangan Ramadannya kesiangan jam 6 baru bangun misalnya. Ya nauzubillah misalnya gitu kan. Ya, mungkin kecapean kali pulang kerja jam 3 misalnya. Ketiduran kemudian bangun jam setengah 6. Jam 6 belum niat dia misalnya gitu kan. Nah, kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah boleh. Habis subuh itu boleh. Mau sholat, mau puasa wajib, mau puasa sunnah. Boleh. Gitu. Apa mereka berbeda pendapat ya? Wasababu fi ikhtilafihim. Kenapa mereka berbeda pendapat? Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dari Hafsah. Ini dari Hafsah. Annahu qala, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyamu minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Kalau dia tidak niat di malam harinya. Jadi sebelum subuh nih nggak niat, maka la siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Ini yang dijadikan dalil bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwasanya kalau sebelum subuh itu tidak ada nggak sah, artinya nggak boleh puasa kalau belum niat, kalau sebelum subuh. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis riwayat Muslim dari Aisyah, qalat, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin hal indakum syai'. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, apakah kamu ada sesuatu? Ya malum kan karena sama istrinya nanya, pagi-pagi udah masak belum, begitu bahasanya. Qalat qultu ya Rasulullah ma indana saya belum apa-apa nih, belum masak segala macam. Kata Rasul, qala fa inni shaimun. Ya udah, kalau gitu saya puasa saja. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, ini adalah puasa sunnah. Tapi kan di sini nggak disebut ini puasa sunnah atau tidak. Pokoknya Rasul bilang fa inni shaimun gitu. Saya puasa saja udah. Ketika Rasulullah nanya kepada Aisyah, ada apa nih? Hal indakum syai', ada apa nih kita nih? Ada sesuatu yang bisa dimakan lah. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah ma indana syai', kita nggak ada apa-apa di sini nih. Udah ada apa? Kemudian qala fa inni shaimun, ya sudah saya puasa saja. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, ya sudah kalau puasa sunnah boleh begitu. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Kenapa sebabnya? Karena tadi dalil yang pertama, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Begitu. Kemudian kalau Abu Hanifah dan tadi Imam Ahmad, dia mengambil dalil yang ini tadi, yang riwayat Muslim tadi, yang Aisyah tadi. Kan nggak ada ininya, nggak ada bahasanya ini puasa sunnah atau puasa wajib, nggak diterangkan begitu. Pokoknya fa inni shaimun, saya puasa saja begitu. Nggak dijelaskan puasa Ramadan atau puasa apa, sehingga ya boleh puasa. Boleh puasa, mau dia puasa sunnah atau mau dia puasa wajib, pokoknya kalau misalnya dia terlambat niatnya, tidak mengapa begitu. Tidak mengapa. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Paham semua insya Allah ya? Apa nggak paham ya? Apa kecepatan ya? Hah? Oh iya, itu penting ya. Apakah ada anjuran niat satu kali buat sebulan? Nah itu adalah amrun ijtihadi. Ya, perkara ijtihad. Supaya apa? Supaya kalau lupa niat, begitu saja itu ijtihad. Ijtihad ada di kalangan Syafi'iyah, di kitab-kitab Syafi'iyah. Saya niat sebulan, ya, begitu niat puasa sebulan. Ya. Kalau ditanya ada dalilnya enggak, riwayat-riwayatnya, ya memang tidak ada, cuman itu ijtihad. Ijtihad apa? Saddan lidzari'ah, supaya nanti kalau lupa niat atau tidak ya kayak tadi begitu lupa atau bagaimanapun, ya sudah tercover
niat sebulan itu begitu. Tapi itu sekali lagi itu adalah amrun ijtihadi, ya ijtihad saja, ijtihad. Ya boleh kita ikutin juga boleh, ya tidak diikutin ya tidak masalah juga kalau bagi penganut mazhab yang lain. Ya tapi kalau diikutin juga bagus juga ya supaya mengcover. Tapi masalahnya memang itu tadi, itu adalah amrun ijtihadiyah. Amrun ijtihadiyah maksudnya. Amrun ijtihadi, ijtihad. Supaya apa? Puasa Ramadan, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh begitu. Sebulan penuh. Nah, itu. Itu juga mengcover juga niat apakah harus sehari dan lain sebagainya. Sebenarnya sebulan penuh juga sudah niat puasa Ramadan juga itu. Iya, Pak Ji. Malam-malam, yang penting malam niat. Di sini kan disebutkan malam yubayyit. Bayyit itu artinya malam. Barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari kan udah malam ya. Habis isya itu sudah malam. Mau traweh, mau jam 12 malam, mau pas pengen azan subuh, apa saja yang penting niat. Yang penting ini niat. Iya, itu kapan saja malam-malam mau habis traweh mau apapun, itu semua sudah mencakup hadis Hafsah dari riwayat Bukhari di sini. Man lam yubayyit, barang siapa yang tidak niat di malam harinya, ya malam hari semua itu ya. Kapan saja malam hari, mau habis tarawih, mau malam-malam, mau sore, mau apa? Mau jam 2, habis salat tahajud, ya, dan lain sebagainya, yang penting malam hari begitu. Nah, itu niat dia. Ya. Kalau masalah niat dilafazkan atau tidak, ya sudah dijelaskan ya di awal-awal pertemuan tentang masalah talafuz bin niat. Apakah niat harus dilafazkan atau tidak ya. Yang jelas memang ya niat itu memang di hati, asalnya niat di hati. Talafuz itu hanya untuk ya, musaidan, karena untuk membantu amal yang ada di atau ucapan yang ada di hati atau niat yang ada di hati. Itu saja sebenarnya musaidan ya dalam fikih di sini. Membantu saja. Tapi intinya adalah di hati. Iya, Pak. Iya, itu ada. Namanya kalau disunahkan itu, kalau misalnya pengen berbuka, ta'jil pakai ain, ta'jil, menyegerakan pakai ain, ta'jil. Tapi kalau misalnya sahur, takjil, pakai hamzah itu, takjil. Itu apa namanya? Mengakhirkan waktu sahur. Itu namanya takjil. Mengakhirkan. Jadi bedanya ain dengan hamzah begitu ya. Jadi takjil dengan takjil. Nah, itu kalau misalnya sahur itu mengakhirkan, diakhirkan. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya buka itu di langsung begitu. Ketika azan langsung. Mau ke rumah dulu, pokoknya yang penting batalin langsung. Supaya apa? Supaya ya takjil itu memang supaya nggak bentrok dengan hadis tadi itu ya, hadis yang Rasulullah SAW ya pernah di sahur kemudian sholat kemudian baca Quran sekitar 50 ayat, itu maksudnya itu sahur jam 3 udah sahur begitu, setengah 4 udah sahur. Itu yang nggak kena itu hadis takjilnya ya. Masa jam 3 udah, nanti takutnya ya lemes juga nanti ya, nanti aja jam pengen mendekati subuh gitu. 10 menit sebelum subuh juga nggak apa-apa, atau ya bagi yang tidak ada imsak ya pengen subuh ya menjelang azan ya tidak masalah juga ya. Nah, itu juga tidak masalah juga. Jadi takjil dengan takjil memang ada hadisnya. Man ajjala, nah itu nanti ada hadis fadilah puasa, itu masuk ke fadilah puasa. Biasanya di Ramadan sering disampaikan oleh ustadz biasanya kan, barang siapa yang mentakjil menyergakan berbuka, barang siapa yang mengakhirkan sahur, itu memang ada fadilahnya, itu ada riwayatnya. Ada sejarahnya. Kenapa bisa diakhirkan dan kenapa bisa? Ya sebenarnya kalau di sejarah, sebenarnya kalau kalau yang di takjil itu, yang di berbuka itu memang ada ininya. Takjil itu artinya ketika ingin berbuka itu suasananya adalah ada ketika suapan pertama itu memang itu adalah salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah kalau kita cek itu biasanya Ustaz pernah nyampein itu. Ya, kalau pengen berbuka itu salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika berbuka, ya, ketika berbuka. Jadi ya jangan sampai nunda-nunda.
Karena memang sunnahnya begitu, harus langsung dibuka begitu ya, dengan air atau dengan apapun. Ya, kalau urusan makan besar ya bisa aja habis isya. Tapi yang penting batalin dulu gitu. Yang penting batalin dulu. Iya, boleh. Dia sedang makan sahur, tahu azan dibuat, makanannya masih ada. Oh ya, tahu-tahu azan. Ya itu tadi ya, saya bilang bagi yang terus menghabiskan, ya sebenarnya kalau bagi yang saya pribadi itu kan tadi jelas ya, bahwasanya mazhab jumhur mengatakan habis dia tulungul fajri tadi ya tidak boleh makan lagi ya, sudah selesai makan gitu. Cuman tadi ada pendapat yang tadi gitu, yang fajar ahmar tadi begitu, masih ada waktu sampai fajar ahmar, itu yang dijadikan dalil oleh mereka. Ya terus habiskan itu. Nah, itu ada pendapat yang saz tadi. Saya bilang pendapat saz itu masuknya ke situ. Yaitu Ibnu apa tadi? Ibnu siapa tadi ya? Ibnu Mas'ud siapa tadi ya? Kenapa? Ya makanya saya bilang ya nggak batal apanya? Puasanya. Ya kan saya bilang tadi ada dua pendapat tadi. Makanya kalau saya pribadi jangan seperti itu supaya menghindari khilaf. Kan kita jangan sampai khilaf begini. Ya kalau mau makan ya kita harus ini dulu. Makanya kan adanya imsak begitu kan. Makanya ada orang ada imsak 10 menit sebelum azan supaya nggak terjadi khilafiyah tadi. Udah azan masih di A begitu atau ininya masih banyak begitu. Ah itu kan nanti terjadi khilaf di situ. Khilaf itu hanya perbedaan pendapat. Ya makanya ada imsak itu supaya udah selesai semua, sudah bersih semua, sudah ngambil wudhu semua, sudah sikat gigi semua, kiwakan, nah, selesai udah sahurnya. Nah, kemudian sholat, kemudian baca Quran 50 ayat. Nah, begitu maksudnya imsak begitu maksudnya. Tapi kalau misalnya terjadi seperti itu, ya sudah begitu akhirnya. Kalau jumhur tadi ya selesai, udah nggak usah diterusin. Udah buat, artinya udah. Ya, nanti kena innal mubazirina lagi ya, innal mubazirina kana min ikhwani sayatin nanti begitu. Kalau mubazir ya temannya setan begitu. Akhirnya tadi untuk menyelamatkan itu tadi pendapat yang tadi, yang saya bilang tadi, khaitul ahmar tadi. Yang sebagian ulama Huzaifah dan Ibnu Mas'ud tadi bahwasanya fajar itu adalah yang dimaksud dengan fajar adalah fajar al-ahmar, khaitul ahmar. Setelah fadal abjad, kira-kira 10 menit atau 15 menit setelah subuh. Tapi itu kan pendapat yang minoritas banget begitu. Makanya tadi supaya keluar dari khilaf ya jangan seperti itu, maksudnya begitu ya. Jangan seperti makan azan, akhirnya begitu nanti. Kalau apalagi begitu terus repot nanti kita. Nanti akan terjadi kemang-mangan sih. Ini saya sah nggak nih puasanya? Begitu akhirnya nanti kita. Karena ya tadi dari segi jumhur begitu kan, jumhur habis sudah azan selesai berhenti udah. Tapi kalau ada riwayat lagi khaitul ahmar ya itu tadi konsekuensinya tadi kita mengambil pendapat yang minoritas tadi. Ya tadi ya pertama ya alasan kita bisa supaya nggak mubazir, kedua ada riwayat lagi khaitul ahmar begitu. Ada lagi tafadhol. Iya Pak Ji. Nah, kita posisinya siangan nih. Pas azan itu kita langsung buru-buru sahur itu apa habisin azannya dulu apa kita udah minum aja langsung. Ya, kalau udah azan udah nggak boleh makan minum lagi. Kalau mazhab jumhur itu nggak ada yang makan lagi. Apa sampai habisin aja gitu baru kita udah nggak makan lagi. Ya itu awal azan itu Allahu Akbar tandanya sudah muncul khaitul abjad. Sudah selesai imsak aslinya itu bukan 10. Asli imsak itu menahan diri yaitu ketika azan subuh. Adapun kalau pengen makan lagi ya berarti tadi pendapat yang minoritas tadi. Cuman nanti kira-kira bisa jadi kalau kita yakin ya tidak masalahnya nanti ragu-ragu juga nih, repot lagi nanti. Puasa kita ragu-ragu nanti. Ya tapi memang ada riwayatnya tadi ya, ada riwayatnya tentang khaitul ahmar tadi. Nah tadi di belakang. Iya, itu namanya dikenal dengan fajar awal. Itu kronologis adanya azan pertama dan azan kedua. Jadi kalau kita buka sejarah itu, azan pertama dan azan kedua itu masih ada di beberapa masjid itu ya. Biasanya di Masjid Persis itu biasanya masih ada azan pertama, itu kalau bukan bulan puasa dia untuk membangunkan orang supaya siap-siap sholat
subuh begitu. Siap-siap kalau pengen qiyamul lail dulu silakan, itu siap-siap. Kalau dia misalnya bulan puasa, siap-siap untuk makan sahur. Kemudian baru fajar yang kedua, azan subuh, tidak boleh makan lagi begitu. Itu kronologis azan pertama dan azan kedua. Masih ada di beberapa masjid, ya masjid Persis dan masjid-masjid yang lain sebagian itu ada azan pertama, azan kedua. Tapi kalau masjid-masjid yang ya kalau nggak dibilangin dulu nanti kaget ya jam 4 udah azan, Allahu Akbar. Oh, ini subuh nih jam 4. Nah, itu harus ke masyarakat harus dibilangin dulu begitu. Jangan sampai salah persepsi. Kalau masyarakatnya sudah paham semua, ya nggak apa-apa itu azan pertama. Itu di Mekah begitu. Ada azan pertama di Mekah itu, di Madinah itu azan jam 4-an itu azan. Allah enggak, kalau di sana itu ininya subuhnya kalau subuhnya jam 5:30 ya. Kalau ininya azan awalnya itu jam 4:30 gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu orang mengira ini azan subuh, bukan. Nah, itu namanya azan untuk siap-siap untuk menjelang subuh. Baru azan lagi, baru azan aslinya. Azan fajar yang kedua. Baik, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.